Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman tetap diberikan semangat ya untuk melakukan analisa trading sebelum melakukan trading. Karena ini sangat penting sekali buat rencana kerjanya. Jadi kalau teman-teman tidak punya planning untuk melakukan pekerjaannya, sebaiknya teman-teman jangan melakukan. Jadi supaya tidak terjadi ikut-ikutan dan kemudian kalau floating teman-teman bingung sendiri nantinya ya. Oke, saya pertama-tama akan membantu untuk plan XAU USD terlebih dahulu karena ini pada tanggal 22 berarti masuk pada minggu kedua ya. Oke, pertama-tama saya akan membuat plan untuk XAU USD jangka pendeknya dulu. Kalau kita lihat posisi XAU USD ya, kita lihat posisi XAU USD, kita perhatikan dari Jumat sampai hingga Senin itu masih di posisi rectangle. Artinya posisi ini merupakan sideways besarnya kalau kita tarik dari tren secara keseluruhan. Ini posisi sempat posisi up dan kemudian down, tetapi dia ditarik lagi ke atas. Artinya posisi kondisi seperti ini teman-teman bermain jauh lebih aman posisi di S2 ya, S2 ataupun S3 ini jauh lebih aman. Jadi untuk menunjukkan kepastian karena trennya masih didominasi oleh tren buyer. Ini untuk XAU USD ya. Kemudian masuk ke GBP USD. Kalau kita lihat posisi GBP USD memang mengalami proses penurunan ya. Tapi penurunannya belum begitu kuat sekali ya kalau kita melihat. Nah, masih ada posisi di sini penolakan. Nah, sekarang kita akan membuat rencana kerja untuk jangka pendek, yaitu untuk posisi breakout-nya.
Ini untuk posisi GBP USD ya. Kalau kita zoom in seperti ini, dominasinya masih dominasi buyer. Ya, dominasi ini sudah cukup kuat bayarnya. Nanti ini belum breakout dari salah satunya. Tapi kalau secara pendek nanti begitu breakout dari S1, teman-teman ikut S1-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, setiap terbentuknya dari S1 seller, maka teman-teman menunggu koreksi ada buyer. Terus kemudian ada seller satu, kemudian teman-teman sell satu lagi. Terus begitu cara bermainnya. Karena trennya ini belum terbentuk mutlak. Ya. Ini untuk GBP USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Kalau kita zoom in seperti ini, ya, posisinya seller ini cukup kuat ya. Kalau untuk Euro-nya menguat ini. Jadi sempat naik, tempat diturunkan, kemudian dinaikkan kembali. Terus kemudian turun kembali. Nah, kalau kita bisa melogikakan posisi tren seperti ini, teman-teman pun bisa membaca. Artinya bagaimana nanti arah pasar. Tetapi arah pasar ini pun hanya sebagai indikasi awal. Ya, sebagai indikasi awal. Ya. Jadi kalau kita lihat posisi indikasi awalnya, trennya memang tren seller. Tetapi ini diuji di posisi ini. Kalau seandainya ini close seller, maka cari di bawahnya kembali, ada nggak resistennya, apa supportnya? Oh, ada berarti.
Ini itu kita perhatikan ya posisi trennya. Kalau kita lihat posisi trennya, ini seller ini mendominasi, tetapi nanti pengujian pertama itu dari posisi S1 breakout ini. Apakah dia nanti seller menguat lagi? Kalau dia seandainya breakout S2, berarti bisa dipastikan dominasi trennya. Nanti pasar akan turun ke bawah. Ya, menuju ke support terdekat misalnya. Ya. Jika ini posisinya bisa mencapai ini. Perhatikan ini untuk Euro USD ya. Trennya didominasi tren seller, maka kalau lihat posisi ya seperti ini tetap dominasinya kuat, dominasi seller ya, tetapi teman-teman tidak boleh langsung mengatakan ini sell kuat gitu, tidak bisa. Jadi kita lihat bertahap karena sifatnya ini seperti ini. Jadi ada koreksi naik dulu, kemudian turun dan seterusnya. Cara bermain untuk teknik pola candle di forex itu seperti itu ya. Jadi berbeda karakternya. Oke, coba teman-teman perhatikan posisinya. Ya. Jadi nanti insya Allah akan mencapai posisi S3 ya, kalau kita lihat power candle-nya ini perlahan-lahan dia akan menuju ke posisi S2, dan kemudian kalau dia S2 breakout maka bisa dipastikan S3 ini kuat sekali untuk menuju ke S3. Tapi di sini akan diuji yang pertama itu dari posisi S2 ini, apakah dia breakout atau tidak. Oke, ini sekarang masuk ke USD GBP ya. USD GBP kalau kita lihat memang awalnya turun kuat, kemudian sempat naik, sekarang turun. Asumsinya ada kemungkinan dia akan naik terlebih dahulu di posisi R1-nya ini, disebut R1 ya. Karena ini dominasi trennya masih dominasi sell, itu sangat kuat sekali ya dari sini teman-teman. Sangat kuat sekali dia turun trennya hingga posisi sell, kemudian sampai ke atas, dia mantul ke posisi atas ya. Nanti setelah dia kalau mantul dia posisi R1 ini kesempatan teman-teman ngambil posisi entry sell ya.
Atau yang kedua, teman-teman setelah breakout dari 114.400, teman-teman boleh sell kalau sudah breakout, atau kalau dia mantul dulu ke atas, kemudian teman-teman bisa ikut sell ya. Oke, untuk sementara plan hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan salam ide konsisten. Terima kasih.